Artinya apa? Bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan jabatan yang lama, di PLT kan jabatan itu, dia menjadi PJ, fokus. Kalau namanya TNI Polri yang sudah purnawan tidak berhak untuk jadi PJ. Di hadapan kita hari ini telah ada anggota DPR RI dari fraksi PAN, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Guspardi Gaus, MSI, dan yang satu lagi pengamat politik Pak Pangi Sarwi Caniago, SIP MIP, dan nantinya akan bergabung bersama kita anggota DPR RI dari fraksi PKS, Pak Mardani Alisera, yang saat ini lagi on the way dari Gedung Nusantara 1. Sesuai dengan tema yang tadi, untuk menguji netralitas pejabat kepala daerah di pemilu nanti, kita tahu bahwa saat ini di 2023 ada 171 kepala daerah yang menjadi pejabat daerah. Dan nanti untuk menjelang 2024 ada sekitar 271 PJ kepala daerah seluruh Indonesia, hampir melebihi separuh dari jumlah kepala daerah seluruh Indonesia. Dan kita tahu di pemilu itu kepala daerah itu sangat berpengaruh kepada pilihan rakyat, karena yang lebih dekat, yang bersentuhan dengan rakyat itu adalah kepala daerah. Untuk melihat bagaimana netralitas kepala daerah ini agak diragukan sedikit, sehingga banyak isu-isu yang berkembang. Siapapun nanti yang akan diusung yang dekat dengan presiden, maka itu akan berpengaruh partainya bisa jadi pemenang di pemilu, karena dengan adanya pengaruh dari PJ kepala daerah ini. Semoga itu kiranya tidak benar. Untuk mempersingkat waktu, untuk membahas dengan tema diskusi kita, mungkin yang pertama akan kita berikan kepada tuan rumah, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Guspardi Gaus. Bagaimana pandangannya melihat netralitas PNS, apalagi beliau alumni dari PNS. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati adinda moderator dan adinda saya dari NTB, tepatnya dari Sumbawa. Orang Sumbawa ini orang hebat-hebat. Ada teman saya namanya Din Samsudin, satu angkatan dengan saya di UIN Ciputat. Satu lagi namanya Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Yang saya hormati pengamat adinda Caniago. Caniago itu adalah suku. Nah, suku saya adalah Sikumbang. Kemudian rekan-rekan para wartawan yang luar biasa, dan Pak Mardani Alisera. Ya, selamat datang, Pak. Saya lihat beliau ini makin gemuk, nggak tahu saya apa sebabnya nih. Kalau dilihat dari gestur beliau, belum masuk kriteria yang dibilang oleh Pak Jokowi. Kalau saya sudah putih semua. Berarti kata wartawan, adik-adik media, dibully juga di berbagai media outlet. Yang memikirkan itu di DPR itu ciri-cirinya adalah Aduh. Ya, terima kasih. Judul kita yang sangat menarik dalam rangka menghadapi pemilu di 2024, tepatnya 14 Februari.
berdasarkan kebijakan pemerintah bersama DPR, ada aturan main yang menggariskan tentang keserentakan pemilu. Akibatnya adalah tentu suka atau tidak suka jabatan para kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi yang berakhir masa jabatannya itu di 2022-23 tentu akan tidak bisa dilanjutkan dan juga tidak ada kegiatan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016. Yang jadi persoalan adalah bahwa dengan kekosongan-kekosongan jabatan akibat dari kebijakan itu, tentu terjadi kekosongan jabatan bupati, wali kota, gubernur yang sebelum 14 Februari tadi sudah dikatakan tahun 2022 ada sebanyak 171, kemudian di 2023 271. Artinya hampir seluruh kabupaten, kota, dan provinsi dijabat oleh jabatan bupati wali kota yang tidak definitif, yang dipilih oleh rakyat. Berdasarkan undang-undang, tentu Undang-Undang Nomor 5 2014, ada penunjukan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Apakah Menteri Dalam Negeri ataupun Bapak Presiden. Persoalan ini tentu tidak sederhana. Bagaimanapun pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Presiden sebagai punya otoritas tentang hal itu, ini sesuatu yang sangat seksi. Mau dibawa kemana para ASN, bagaimanapun PJ-PJ ini tidak terlepas punya kepentingan yang ditumpangkan oleh orang yang menunjuknya. Itu bisa saya pastikan itu. Ini kan menjadi persoalan bagi kita bagaimana ke depan itu pemilu yang demokratis, pemilu yang tidak ada campur tangan pihak-pihak penguasa, penguasa harus netral, dan itu adalah sesuatu yang digariskan oleh undang-undang. Tentu peran daripada media sangat menentukan bagaimana para PJ ini tidak menggiring para ASN untuk memilih partai tertentu, kemudian calon presiden, wakil presiden tertentu. Ini adalah merupakan tugas dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hal ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Padahal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sudah tegas menyatakan bahwa para ASN itu tidak boleh ikut dalam politik praktis. Tapi di lapangan sudah 5 kali kita melakukan pemilu secara langsung memilih presiden. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita siasati, bagaimana kita
memberikan pendidikan politik, memberikan kecerdasan kepada pemilih. Jadi pendidikan para pemilih agar dia cerdas dalam menentukan pilihannya. Kami di Komisi 2 sudah melakukan kerjasama dengan KPU untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah saya sudah turun ke lapangan meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar kita menjadi pemilih cerdas. Jangan mau diintervensi oleh pihak manapun. Tetapi yang menjadi persoalan adalah PJ ini, dia akan punya otoritas. Dia adalah pejabat yang diberi amanah oleh negara. Walaupun aturan-aturan main yang mengatur tentang itu sudah ditetapkan, berdasarkan data empiris, sulit memisahkan antara jabatannya dengan kepentingan politik yang sedang terjadi ketika itu. Oleh karena itu kami di Komisi 2 sering menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada pemerintah agar bagaimana orang-orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai PJ itu adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang tidak akan mampu oleh siapapun untuk dijadikan tumpangan dalam berbagai persoalan, apakah politik, kepentingan, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang tidak sederhana menurut hemat saya. Oleh karena itu, pertemuan kita pada siang menjelang sore ini, menurut hemat saya, bagian daripada upaya kita mensosialisasikan agar PJ-PJ itu harus bersikap netral, dia harus punya integritas. Bagaimanapun masyarakat pasti melihat, masyarakat pasti menilai sosok-sosok daripada PJ-PJ sebagaimana dikatakan tadi jumlahnya sangat dahsyat. Oleh karena itu bisa-bisa saja kalaulah pihak pemerintah yang ada sekarang menentukan dan menetapkan orang-orangnya dan mau dibawa kemana para PJ-PJ ini, tentu pasti ini akan bisa mewarnai. Kan enggak, kalau pegawai negeri menurut hitungan kami di Komisi 2 sekarang ini jumlahnya memang 4.100.000 orang. Ikutannya taruhlah 3 atau 5 orang. Kemudian dari segi ini memang kecil. Tetapi para ASN ini adalah tokoh. Dia adalah panutan di tempat di mana dia tinggal. Dan dia pasti juga akan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana arahan daripada PJ-PJ ini. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai, kita harus menyorot, kita harus mempublikasikan. Sehingga ada efek jera yang perlu kita berikan kepada yang bersangkutan sehingga ini tidak menjadi model bagi PJ-PJ dalam menyikapi pemilu yang akan kita laksanakan. Bagaimanapun, pasti semua kita akan merindukan pemilu yang demokratis, pemilu yang berintegritas, pemilu yang jurdil. Itu selalu disuarakan, tetapi baru dalam bentuk retorika. Saya memang menginginkan siapapun yang jadi presiden, kita berharap ada semacam beban moral bagi kita. Ada semacam semacam legasi.
ketika saya menjadi anggota dewan, ketika saya menjadi anggota, menjadi presiden, menjadi kabinet, ada sesuatu yang kita hadirkan, ada sesuatu catatan penting yang dikenang oleh masyarakat. Harusnya tentu berkaca, harusnya tentu menyikapi seperti yang semacam itu. Artinya kita berharap bahwa pemimpin bangsa ini harus menjadi negarawan. Untuk menjadi negarawan, ada kewajiban moral bagi kita untuk meningkatkan kualitas pemilu ke pemilu berikutnya. Itu adalah merupakan sesuatu keniscayaan. Yang jadi persoalan sekarang adalah apakah dalam kondisi yang sekarang ini pemerintah kita berada pada rel sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Sekedar pengantar untuk kita diskusi, menurut hemat saya cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Pak Agus Warwatayus. Sebagaimana kita ketahui, abang anda kita, beliau juga salah satu yang membidani revisi undang-undang pemilu, dan bagaimana yang membahas di Komisi 2 terkait dengan mekanisme dan aturan-aturan untuk PJ kepala daerah itu adalah Pak Mardhani Alisera. Tadi seperti apa yang dikatakan Pak Kusdir Padukayus sambil guyon tadi, bahwa Presiden mengatakan yang rambut putih itu yang berpikir dan bekerja untuk rakyat. Tapi saya lihat sebenarnya Bung Mardhani Alisera juga sudah mulai berpikir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat sudah mulai rambutnya udah mulai putih-putih gitu. Saya takut nanti besok ini mukanya berkerut juga ini. Oke Pak, kembali ke Pak. Jadi tren. Kembali kepada inti diskusi kita. Kita tahu Pak, semua kepala daerah yang ditunjuk menjadi PJ yang jumlahnya 171 dan nanti di 2023 itu ada 171 saat ini, 2023 nanti ada 271. Banyak orang mengkhawatirkan maka PJ ini nanti tidak akan netral. Suatu contoh, setiap daerah yang kepala daerahnya itu dari partai tertentu, salah satu contoh di daerah kami itu di NTB gubernurnya itu adalah dari PKS, maka turunannya ke bawah saat ini survei itu membuktikan bahwa PKS di sana naik. Karena kepala daerah ini adalah salah satu lokomotif. Begitu juga dengan bupati. Apabila di daerah tertentu yang bupatinya PAN, dari partai PAN, maka secara otomatis di daerah itu pemilihnya lebih banyak partai PAN, akan dimenangkan oleh partai PAN. Maka bagaimana dengan netralitas PNS? Kita tahu PNS ini bisa dibilang suatu gerbong lokomotif. Apabila kepala daerah itu membawa kereta api, maka semua ekor gerbongnya itu akan mengikut. Untuk membahas ini, mengulas ini mungkin kami serahkan ke Pak Mardhani Alisera, melihat bagaimana netralitas PJ ini nanti di pemilu 2024. Kasih izin buat semua. Ini ada Pak Gaus yang rambutnya udah nyambung sama Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pandang dari perspektif opportunity, ya, bukan threat-nya. Pak Gaus tadi udah bagus sekali. Hambatan dan tantangannya luar biasa. Godaan untuk ikut kepada quote and unquote dalam hal ini kan Menteri Dalam Negeri dan Presiden yang punya kuasa. Kalau Bupati Wali Kota diajukan Gubernur, yang menetapkan Menteri Dalam Negeri. Kalau Gubernur diajukan Menteri Dalam Negeri, yang menetapkan Presiden. Jadi Menteri Dalam Negeri dan Presiden adalah dua jabatan politis. Jadi peluang mereka quote and unquote melakukan fraud, melakukan tindakan yang tidak beretika ada.
Tapi saya ingin pandang dari opportunity. Ada kasus menarik ketika Pilkada 2020. Kita itu pilkada pada masa pandemi Pak Gaus, kita ingat itu. Perpunya kita mundurin sedikit, semua ragu-ragu, tapi kita coba ini masalah ketaatan kita kepada konstitusi dan hak rakyat. Kita buat banyak sekali inovasi, tapi satu yang muncul di beberapa daerah, PLT yang cuma 3-5 bulan itu mampu menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik ketimbang kepala daerah terpilih, khususnya dalam urusan penanganan COVID-19. Tingkat testing yang tinggi, tracing yang baik, termasuk treatment yang baik, ditunjukkan oleh beberapa kepala daerah. Kalau nggak salah Kulon Progo dan satu lagi di Jawa Tengah, itu satu contoh baik. Nah, saya ingin ngelihatnya, selain trade-nya, di akhir saya kasih trade ya, tapi di awal ini ada jendela. Kita memperbaiki kualitas good governance di daerah karena yang terpilih adalah mereka-mereka dari ASN, baik Pratama maupun Madya. Rata-rata Pratama karirnya itu Pak Gaus nih, dulu ASN Pak Gaus ya, jadi sangat paham betapa mereka meniti dari bawah. Dan saya pengalaman beberapa pimpinan tinggi Pratama itu punya kapasitas yang baik, para dirjen katakan, para sekda katakan. Nah, mereka ini mestinya tidak berpikir kepada siapa yang ngangkat mereka, tapi berpikir ini amanah untuk menunjukkan betapa kalangan ASN dan birokrat serta birokrasi kita itu mampu untuk menjadi contoh teladan. Ini ada jendela nih 2-3 tahun, 2022 sampai 2025 gitu loh. PLT itu. Kalau dalam 2-3 tahun ini ternyata jendela eksperimen yang sebetulnya unplanned dan koinsiden Pak Gaus. Tapi saya ngelihat gini, Darren Acemoglu dalam bukunya Why Nation Failed, kenapa negara gagal, itu memetakan salah satu sebab kegagalan negara adalah efektivitas dan integritas dari para penyelenggara good governance. Ambil contoh dia Texas sama Korea ya. Texas bagian Meksiko dengan Texas bagian Amerika Serikat, sama iklimnya, sama budayanya, sama namanya El Paso juga di sini. Tapi dengan dua sistem berbeda, yang satu pendapatan per kapita 9.000 US dollar, yang satu 42.000 US dollar. Sebabnya apa? Sistem pemerintahannya dan para birokrat atau pelakunya. Korea Utara sama Korea Selatan 4.000 sama 28.000 gitu. Nah, jadi ada peluang di forum ini kita harus memaksa para PLT itu bekerja berbasis integritas dan profesionalitas mereka. Hilangkan kesan mereka harus nunduk kepada pejabat politis. Nah, ini integrity testing memang. Integrity testing. Rata-rata pimpinan tinggi tingkat Pratama Pak Gaus itu paling 2-5 tahun lagi pensiun. Kenapa tidak menjaga nama baik? Mereka bisa sekarang ini ada handicapnya ya. Tapi kelebihan mereka tidak punya hutang kepada partai politik, mereka tidak punya utang kepada DPRD, mereka cuma punya utang ke rakyat. Ayo wujudkan itu, peluangnya besar. Itu poin 1 saya, seruan. Poin 2, di titik inilah leadership dan leadership menentukan. Ya. Nah karena itu buat mereka itu 1 tahun nih Pak Gaus kita sepakati dengan Mendagri tiap tahun akan dievaluasi. Dan paling sederhana, jangan berpikir bahwa mereka akan masuk kepada kontestasi politik. Kelihatan kok, yang kerjanya fokus, ngejar IPM,
fokus ketemu rakyat, fokus ngawal, transparan, itu mereka yang betul-betul ingin kerja buat rakyat. Tapi mereka yang sibuk dengan media, sibuk pencitraan, nah itu mereka yang ngelihat ada peluang 2024 mereka mau maju. Tidak ada masalah kalau mereka mau maju, tapi sangat tidak elok kalau mereka mau maju pastikan tidak 2024. Sayangnya kita gagal nih. Saya termasuk yang memaksa, bahkan saya bertanya langsung ke Mendagri tentang harusnya kan peraturan pemerintah, bukan surat edaran Mendagri atau Permendagri, karena Mahkamah Konstitusi mintanya lebih kokoh lagi payungnya. Sayangnya di situ tidak dituliskan tentang larangan PLT untuk maju di 2024. Mestinya jelas tertulis. Dan kita juga bisa larangan komunal gitu, media. Kita lihat siapa-siapa yang mau maju, karena mereka yang mau maju sesudah PLT sebetulnya tidak fair. Mereka riding the wave dengan tidak punya etika. Ya. Kalau partai politik mau maju wajar, karena kita memang tidak memiliki privilege itu. Tapi kalau PLT mau maju di 2024, buat saya itu jadi catatan kita bersama. Ketiga yang ingin saya sampaikan, teman-teman, treatnya besar. Tentu status quo di tiap daerah, di nasional ada partai pemenang, di tiap daerah juga ada partai pemenang. Satu saja untuk melawan itu, transparan, transparan, transparan. Saya lagi mendorong Pak Gaus, PLT ini karena waktu cuma setahun, enak sebetulnya setahun tuh, ini anggaran saya. Setahun ini, APBD DKI katakan, walaupun saya agak tidak nyaman ketika Pak Heru tuh datang ke acara, apa tuh kemarin tuh, Bang, yang di GBK gitu loh, yang rela, mestinya tidak boleh yang kayak gitu ikut-ikutan itu loh, tidak boleh. Iya, itu sesuatu yang mencederai, ya, mencederai. Itu catatan besar. Nanti kalau ada kepala daerah yang mulai main kayak Pak Gaus politik praktis, kita mesti dalam tanda kutip serang di media, ya, serang di media. Mereka lurus on the track. Nah, cara paling baik buat transparansi anggaran. Ini anggaran saya. Apa terobosan kita terhadap anggaran? Kalau kepala daerah kan quote unquote terikat kepada janji kerja, terikat kepada program kampanye. Kalau mereka tidak terikat apapun, betul-betul syaratnya berikan ke rakyat. Bahkan kalau perlu ada terobosan. Bagaimana? Kami di DKI katakan musrenbang dari kelurahan, rata-rata nggak nyambung. Mensana in corpore sano, ya, memang budgetnya sedikit. Arti mensana in corpore sano kalau bahasa kita lo ke sana gue ke sono gitu. Nggak nyambung. Harusnya saat sekarang ini loh alokasi tiap kelurahan dipaparkan. Minta masyarakat kawal bersama. Kalau itu yang terjadi, saya yakin alih-alih jadi tantangan dan ancaman, PLT ini menjadi peluang, opportunity, dan juga satu kesempatan kita memberikan praktek bagus bagi partai politik bisa belajar bahwa PLT ketika bekerja berbasis integritas dan profesionalitas bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pengamat kita, Mas Pangi, saya agak tergelitik sedikit apa yang dikatakan Pak Mardhani Alisera terkait dengan tidak majunya nantinya para PJ, dan apabila maju itu adalah etika. Kita tahu Pak bagaimana kinerja kepala daerah itu juga sangat, PJ kepala daerah ini sangat berpengaruh. Kalau memang nantinya dia lihat mulai dukungan masyarakat semakin tinggi, karena target ini kalau nggak salah saya pilkada serentak itu di tanggal 14 Februari Pak 2024. Setahun itu dia bekerja maksimal, maka itu akan mampu untuk meraih ataupun meminta suara dukungan dari masyarakat. Apabila partai politik juga nanti tidak mendorong beliau ada harapan untuk maju independen. Pandangan Mas Pangi gimana? Karena ini juga masa tenggang pemilu kita juga, PJ-nya ini sebenarnya jangan jauh. Pilkada 2024 14 Februari itu kan masa tenggangnya nanti sampai ke pelantikan itu masih jauh lagi. Nah, bagaimana menurut ya 27 November.
Ya, pileg kan 14 Februari. 27 November itu kan masih jauh, Pak. Dan setelah itu ada lagi nanti menunggu pelantikan. Mungkin itu sampai ke 2025. Bagaimana pandangan Mas Pangi terkait itu sebagai pengamat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati mama saya, Pak Gus Padi Gaus. Beliau politisi yang tidak pernah, apa istilahnya ya, tidak pernah mati ya, selalu hidup. Dan sampai kayak politisi di Amerika, jadi nggak ada pensiunnya. Jadi pensiunnya udah meninggal aja. Ya itu rata-rata politisi di Amerika. Maka kalau kita lihat Senat sama Kongres itu kan udah tua-tua semua. Termasuk Joe Biden kan udah tua banget. Jadi nggak ada seperti Pak JK itu, oh saya nanti udah selesai wakil presiden, saya mau pergi ngurus musola aja jadi garim, nggak ada itu kalau di Amerika. Tapi itu cerita ya yang menarik. Jadi Pak Gus Padi pernah jadi calon anggota DPRD provinsi juga, anggota DPRD provinsi pernah, ya 3 periode sebagai anggota DPRD provinsi sampai sekarang DPR RI, pernah juga calon bupati. Yang saya hormati juga abang saya, Bang Mardhani Alisera, politisi dari PKS. Beliau terlalu semangat, yang kalau ketemu Bang Mardhani ini semangat yang. Yang saya hormati moderator kita, Bang Erwin. Terima kasih atas undangannya, Ketua Pressroom Bang Ari ya, untuk hadir hari ini, dan teman-teman rekan-rekan wartawan yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada pertanyaan yang menarik sebetulnya, apakah memang kita ini berani untuk politisi gimmick politik atau gencu politik? Ya, dalam arti konteks gimmick atau gencu ini kita enggak kata-kata itu tidak seindah perbuatan. Jadi itu keunggulan politisi hari ini sebetulnya, ada catatan bahwa kata-kata netral, kemudian tidak partisan, tidak terjebak birokrasi pada politisasi. Ini kan sebuah hal, nilai-nilai yang disampaikan Pak Gus Padi tadi adalah nilai-nilai ideal, yang itu mimpi, cita-cita. Tapi rasa-rasanya kok saya nggak percaya itu gitu. Karena yang namanya kontestasi, pertarungan, biasanya yang sering pakai patsun itu yang biasanya rontok semua gitu. Bukan berarti kita gaya-gaya Karl Marx ya atau Immanuel atau yang menghalalkan segala cara dalam politisi, tetapi cenderung yang namanya orang untuk menjadi PJ saja itu udah DNA politiknya udah kuat. Nggak mungkin yang namanya Heru itu yang sekarang menjadi PJ DKI kalau nggak punya DNA politik, nggak mungkin. Kalau PNS standar saja saya nggak percaya. Pasti dia punya DNA politik. Karena yang jadi sekda, yang jadi kepala daerah, dia sudah punya DNA politik. Dia sudah punya jejaring politik. Nah kalau misalnya pejabat-pejabat di bawah yang ASN, ya mohon maaf, itu mungkin memang mereka berbasis kinerja saja. Tapi kalau ini kan ibarat sama dengan jenderal tadi ya Pak Gus Padi. Jenderal itu kalau nggak ada DNA politik nggak bakal naik bintang terus. Ya segitu-gitu aja, mohon maaf gitu. Pasti ada DNA politik, ada jaringannya gitu. Apalagi udah bicara jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu koneksinya itu udah beda. Jadi itu bukan jaringan biasa. Nah, syukur-syukur memang kita, karena Pak Gus Padi Gaus, mama saya ini ngajarin berpikir positif kan gitu. Nah syukur-syukur memang yang PJ gubernur sekarang atau PJ bupati wali kota sekarang nggak punya DNA politik. Betul-betul murni DNA-nya berbasis kinerja. Jadi itu yang beliau sampaikan. Nah itu yang menarik bagi saya. Kalau yang kedua adalah, ya kalau apa yang disampaikan Bang Mardhani aja udah kelihatan. Bagaimana mungkin logika akal sehat saya mengatakan Pak Heru itu netral. Kalau memang benar itu nggak hoax ya, bahwa Pak Heru menghadiri relawan Pak Jokowi. Itu kan logika common sense saya, mohon maaf, walaupun berbeda pandangan kita ya. Ya mohon maaf saya dikoreksi. Tapi bagi saya itu bukan DNA netralitas gitu. Itu bisa saja pendapat saya mengalami patahan di tengah jalan kalau ada yang nggak sepakat di sini. Tapi bagi saya itu bukan, itu DNA politik gitu. Bukan DNA kinerja gitu. Nah, maka menurut saya
Kalau Gibran maju sebagai gubernur DKI Jakarta, apa yang terjadi? Bisa nggak memang yang logika moto kita tadi itu netral, birokrasi tidak dipolitisasi, bisa nggak itu mungkin? Mungkin nggak terwujud mimpi itu. Gitu. Tadi kan yang dibilang Bang Mardhani kan gitu, yang mengajukan Mendagri, yang mengesahkan kan Presiden. Nah kalau Pak Jokowi anaknya Gibran maju pilkada DKI, bisa nggak netral? Syukur-syukur bisa. Syukur-syukur, kita berpikir positif, syukur-syukur bisa. Tapi saya lagi-lagi sebagai pengamat menyatakan agak sulit memang. Jejaring itu untuk akan berhenti, untuk tidak dipolitisasi, dan bagaimana ASN itu kan garisnya komando atau garis putus-putus ya Pak Gus Supadi ya? Ya setahu saya dia garis putus-putus, garis komando kan, hitam penuh ya, bukan garis putus-putus. Apalagi sekda dengan bupati wali kotanya. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu. Karena setahu saya Gibran mau maju jadi calon gubernur di DKI Jakarta. Nah kalau itu bisa netral terbukti nanti itu luar biasa. Itulah tauladan, itulah contoh. Nah kalau itu tidak, ini akan kesulitan kita bicara netralitas. Role model ini akan dipertontonkan ke PJ yang ada tadi 171 di seluruh Indonesia. Agak berat memang. Dan yang kedua adalah, ini sebetulnya adalah, ya mohon maaf, kok saya agak salah gitu bicara ini. Di negara lain nggak ada itu PJ-PJ. Atau coba tunjukkan sama saya yang PJ-PJ kepala daerah ada nggak di negara lain itu, atau gubernur. Saya tahu saya nggak ada. Jadi ini produk dari awal memang saya udah kasihan banget gitu bahwa kalau kemudian misinya kemarin adalah efisiensi, kemudian biaya bisa rendah, kemudian pemilu diserentakkan, bayangkan 1 tahun ya PJ. Nah kalau kemudian dia dianggap bekinerja baik, sukses menjadi PJ, dia bisa dipilih lagi ya Pak ya. Udah 2 tahun jadi PJ. Ini kan hebat sekali PJ 2 tahun gitu. Nah kalau baik lagi nanti kinerjanya bisa 3 tahun jadi PJ. Di negara lain setahu saya role model PJ begini 3 tahun nggak ada kalau negara demokrasi gitu. Kecuali role model bukan negara demokrasi. Ini menjadi kelemahan menurut saya. Kelebihannya ada nggak ada. Biasanya biayanya high cost nggak ada. Dia nggak perlu mencetak spanduk Bang Erwin. Nggak perlu membiayai saksi. Pak Gus Padi tahu betul karena menantu beliau bupati di kabupaten saya, si Junjung. Dia tahu persis high cost-nya biaya jadi bupati. Nah ini PJ, dia biaya paket hemat. Dia nggak ada biaya. Dia nggak cetak spanduk, dia nggak biaya saksi, dia nggak biaya baliho, nggak ada biaya ngopinya, ngumpulkan relawan, tim sukses nggak ada. Iya, fotonya terpampang, ada. Ada dalam sejarah ya sebagai PJ kan. Nah itu kabar angin segarnya, baiknya. Memang dia tidak mengeluarkan biaya yang besar. Pertanggungjawaban beliau juga tidak terlalu kepada rakyat, dia sebagai PJ sementara. Nah saya nggak tahu juga kemarin ada PJ yang sudah memberhentikan. Kayak Jakpro itu boleh berarti. Pak Gus Padi kemarin kan Pak Heru memberhentikan Jakpro itu, maksudnya yang kepala dinas itu boleh. Kalau dia PJ bisa? Enggak, maksudnya diizinkan untuk mengganti kalau dia PJ. Kalau yang lama itu enggak. Aturan lama enggak. Tapi aturan baru ini PJ bisa menggantikan kepala dinas itu. Nah, itu kan DNA politik sebetulnya. Karena garis komandonya garis putus-putus, nggak tegak lurus ini. Kalau misalnya nggak patuh ya diberhentikan kan. Nah itu kan harus tunduk kepada kehendak politik, itu yang saya khawatirkan. Nah kalau dulu katanya, benar saya nanti dikoreksi. Dulu PJ itu nggak boleh memberhentikan kepala dinas atau kepala-kepala yang terkait dengan itu. Nah sekarang katanya, kata Pak Gus Padi ini bukan saya nih, PJ boleh menggantikan kepala dinas. Nah kalau itu benar, mohon maaf ya dikoreksi ya. Berarti ini enggak bicara, kita udah gagal ini bicara netralitas itu. Karena kalau PJ sudah bisa punya otoritas, punya veto player untuk memberhentikan kepala dinas, itu sudah DNA politik. Kalau ada yang nakal, ada yang nggak mau patuh, sama saja dengan Pak Anies kenapa bisa bekerja lebih maksimal kan begitu? Karena wali kotanya dipilih oleh Pak Anies kan kira-kira gitu. Biasanya Mas Ganjar bilang gitu, jangan samakan saya mengurus DKI dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu beda, beragam, dipilih secara langsung bukan saya. Tapi Pak Anies itu pemilih
wali kota itu beliau gitu. Jadi akan lebih maksimal, lebih efisien dalam bekerja. Maka tidak apple to apple membandingkan Jawa Tengah dengan DKI Jakarta, kira-kira gitulah ya. Nah, itu seolah-olah begitu. Jadi lebih mudah untuk mengontrol, mengawasinya. Tapi bagi saya tetap ada kelebihan dan kekurangan di dalam konteks itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian tidak ada, kalau nanti ada PJ yang 2,5 tahun itu sejarah. Kalau besok berhasil, dia setahun lagi 2 tahun jadi PJ itu sejarah. Ini juga menjadi menarik kalau memang harus dievaluasi sesuai seleranya yang melantiknya. Tapi menurut saya, kalau nanti misalnya KPI-nya apa, saya nggak tahu nih, standarisasi. Tapi kalau Bang Mardhani bilang tadi standarisasi bahwa PJ tidak boleh mencalonkan menjadi kepala daerah, itu kan sebuah resolusi yang menarik sebetulnya. Kalau kita sepakat. Tapi jangan lupa sekda-sekda di Indonesia itu punya DNA politik. Banyak yang jadi kepala daerah. Itu sekda-sekda. Nah, kalau kemudian besok 1 tahun dianggap mereka tidak dievaluasi benar, tapi KPI-nya kita nggak tahu, berarti 2 tahun jadi PJ gubernur, PJ bupati, dan PJ wali kota. Jadi kalau saya sebagai pendukung demokrasi yang sebetulnya ini menurut saya cacat sebetulnya gitu. Jadi kalau 2 tahun jadi PJ itu udah nggak sesuai dengan aspirasi suara rakyat, suara Tuhan, bahwa rakyat yang menentukan berkuasa, nggak lagi. Kecuali setahun itu masih it's okay lah gitu. Tapi kalau udah 2 tahun besok jadi PJ, menurut saya udah rusak ini gitu dengan adanya PJ 2 tahun itu. Apalagi mereka bisa memberhentikan kepala dinas tadi kan dan seterusnya. Nah, kalau TNI aktif, masih ada nggak yang dipilih oleh Pak Joko, bukan oleh gubernur atau bupati TNI aktif? Ini juga nggak boleh. Ini kalau ini ada TNI aktif masih dipilih sebagai PJ, menurut saya bahwa TNI harus pulang ke bara, bahwa TNI adalah abdi negara dan tidak terlibat dalam politik praktis, divisi ABRI dan tentara, maksudnya tentara kuda besi dan seterusnya, itu nggak relevan. Jadi mudah-mudahan PJ nanti itu memang harus tidak boleh tentara aktif itu harus purnawirawan. Nah, kemudian apakah ada potensi abuse of power? Itu tadi ada potensi abuse of power dalam konteks sebagai kepala daerah gitu. Nah, sekarang kan menarik adalah partai politik hari ini, contoh begini, Pak Gus Padi. Setiap kepala daerah di daerah tersebut naik nggak jumlah kursi DPRD provinsi kabupaten kotanya? Hasil riset Voxpol kemarin itu ya, contohnya aja ini baju yang saya pakai ini ya, ini Gorontalo ini yang ngasih bupati ini. Itu beliau jadi bupati itu dari 3 menjadi 12 kursi DPRD provinsi, DPRD kabupaten kotanya. Itu artinya apa? Ada pengaruh itu gitu. Makanya tadi ketika Bang Mardhani bilang ada tadi gubernur NTB menjadi dari PKS, jumlah kursi partainya PKS naik gitu. 2 kursi. Dari berapa? Dari 1 kan? Nah, karena gubernurnya PKS. Nah, itu di Gorontalo, termasuk di Bone Bolongo itu juga gitu kasusnya. Jadi ada tren relevansi bahwa kepala daerah itu menaikkan kursi di partai dia. Artinya itu kita memahami bahwa memang apakah akan kemungkinan terjadi juga atau tidak gitu. PJ itu punya pengaruh karena kan yang PJ tadi itu kan irisannya partai politik juga. Mendagrinya kan ada kaitan juga, presiden juga dan seterusnya. Jadi ini mungkin anggap sajalah empirik objektif saya. Tapi secara intersubjektif bisa berbeda pendapat bahwa kok saya pesimis, tetapi politisasi birokrasi itu sangat sulit kita hindari. Jadi kalau kemudian ada disrupsi netralitas itu menjadi hal yang sebuah keniscayaan, tetapi boleh-bolehlah kita punya mimpi betul-betul nanti PNS, ASN itu netral dalam politik praktis itu. Jadi justru ada juga di kabupaten kota di daerah lain yang netral itu yang tersingkirkan. Justru yang kelihatan berpihak waktu itu yang dapat jabatan strategis. Nah, itu diajarkan dari dulu oleh politisi kita. Kalau nggak ada sikap netral, justru mereka hilang dari pertarungan di jabatan-jabatan strategis di Pemda tersebut. Justru kelihatan kalau mereka partisan itu dapat jabatan strategis.
itu nilai-nilai yang dirusak selama ini gitu. Jadi saya ingatkan nanti ada nggak yang berani mengatakan Pak Heru itu netral? Nah itu pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta ini ada yang nggak berani mengatakan netral. Tapi kok saya merasa agak sulit ketika memang gubernur itu ada hubungannya dengan presiden gitu. Ada hubungannya dengan Kemendagri. Makanya ini contoh role model saja. Kalau nanti memang Pak Heru ini bisa membuktikan setahun ini di beliau netral, kita boleh berbangga gitu. Tapi kalau enggak berarti benar bahwa politisi bahwa netral itu hanya gincu, hanya enak diucapkan, tapi di prakteknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, saya berharap mudah-mudahan saja PJ itu semua netral. Terakhir, untung rugi gubernur itu dipilih tadi saya sudah sampaikan. Kemudian terkait juga terakhir adalah standarisasi PJ gubernur. Nah, itu bupati juga harus dikelirkan standarisasinya seperti apa, karena kalau selama ini standarisasinya saya tidak tahu yang menjadi hanya jabatan eselon-eselon, kemudian pejabat di apa tadi namanya istilahnya itu menjadi standar bupati wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan kepada teman-teman. Oke, Bang John. Ya udah langsung Bang John dulu. Baik. Ini gara-gara pidato Jokowi saya rambutnya disemir aja hitam, jadi nggak mau saya nanti terjebak di situ. Baik, karena ini forum diskusi, ini menarik dari ada 3 hal yang saya catat yang menarik adalah ketika kita bicara tadi pejabat, yaitu memang saya belum juga menemukan literasi atau referensinya di negara manapun di dunia itu bahwa ada PLT atau PJ tadi kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah karena di undang-undang kita mengatur negara kita adalah negara demokratis, demos suara dari rakyat. Nah, kenapa kok di DPR ini tidak dibatalkan? Kenapa saya katakan itu? Loh, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Kalau PJ itu tangan pemerintah, sementara sebelumnya dia sudah dipilih. Biarkan saja dia diperpanjang, itu adalah rezekinya dia. Nah, kenapa kita cut di situ? Karena itu adalah aspirasi dan pilihan rakyat. Nah, kalau ditunjuk atau ditentukan oleh pemerintah, kita tidak menganut demokrasi, karena ini adalah suara penguasa, bukan demos, bukan suara rakyat. Nah, kenapa di DPR ini tidak digugat? Maksud saya kepada Pak Gus Padi juga kepada Pak Mardhani Alisera. Ini mungkin menarik juga untuk diinikan. Yang kedua, kejadian terakhir dengan Pak Jokowi menghadirkan para relawan. Nah, pertanyaan saya adalah, mana ada di dunia pendukung itu masih lanjut setelah dia jadi presiden? Karena kalau ada relawan, berarti ada yang bukan relawan. Seperti saya ini, saya tidak relawan. Tapi apakah saya tidak setia kepada Jokowi? By law, by undang-undang, saya akan setia kepada presiden. Karena presiden itu adalah kepala negara. Tidak perlu diajarkan jadi relawan atau tidak relawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada relawan nanti tentu akan ada tandingannya, itu yang saya khawatirkan. Jadi setelah tidak sadar, Pak Presiden pun mencoba membelah rakyatnya menjadi relawan, non-relawan. Dan relawan itu sendiri kenapa harus ada gitu loh. Dan selama ini kan memang tidak ada. Artinya begitu dia mengantarkan calon presiden menjadi sukses, seperti di Amerika misalnya, betapa kuatnya kepada Donald Trump kemarin. Tapi begitu Donald Trump tidak terpilih, sebaliknya Joe Biden terpilih, nggak ada itu yang datang ke Gedung Putih. Bahwa Pak, kami akan membela Bapak, kebijakan Bapak sering dicemooh, kami harus berdiri untuk membela Bapak. Nah, by undang-undang, Presiden kan disumpah melindungi segenap hayat hidup bangsa Indonesia. Apakah ini tidak suatu pelanggaran? Lalu apa sikap DPR untuk kasus yang terakhir ini? Ini pertanyaan saya juga sekaligus kepada 2 anggota yang di depan ini. Tentu ini menarik. Berarti presiden nggak netral? Lah, ini nanti jawabannya tentu dari anggota parlemen, bukan saya. Karena ini adalah dialah yang mengawasi jalannya pemerintahan itu. Nah, ini cukup menarik menurut saya karena ini sepertinya kita selalu membiarkan dan memaafkan. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa ada politisasi birokrasi. Ini sudah terlalu lama. Yang saya khawatirkan bukan itu, politisasi hukum. Kalau hanya politisasi birokrasi, saya kira itu diam-diam terstruktur, itu sudah terjadi di mana-mana. Mana ada politik yang tidak dipengaruhi oleh birokrasi dan birokrasi tidak melalui politik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kepala daerah itu berusaha netral, impossible, nggak mungkin. Tidak ada yang namanya kegiatan politik itu netral. Politik itu bersikap, politik itu pilihan, termasuk menjadi relawan atau tidak. Itu adalah sikap kita dalam berpolitik. Jadi kalau mengatakan bahwa PJ nanti akan netral, nggak mungkin. Karena dia ada awal dan ada akhirnya, tentu ada kepentingan di situ. Impossible, itu menurut saya. Nah, ini minta juga tanggapan atas 2 pertanyaan inti saya tadi. Itu aja, makasih.
Lanjut, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulum dari Jawa Pos. Kalau soal kenapa PJ dan sebagainya kan udah berlalu ya, udah ditunjuk sebagainya seperti itu. Tapi masalah yang perlu kita analisis adalah begitu kuatnya Jokowi di 2024 nanti. Jadi saya membayangkan siapa calon yang didukung Jokowi itu sangat kuat. Kenapa kuat? Karena semua dipegang kepala daerah ini. Gitu ya. Jadi kalau netral sudah kita ngerti semuanya lah ya, bagaimana permainan nanti. Tapi bagaimana kuatnya Jokowi nanti ketika dia mendukung sosok yang rambut putih misalnya kan. Ya seperti itu, kuat sekali Jokowi ini kan. Selain presiden dia memegang semua kepala daerah. Tanpa kecuali hanya mayoritas seperti itu. Jadi ini siap-siap saja kalau itu calon nanti didukung Jokowi ya kemungkinan besar menang seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini pertaruhan DPR sebenarnya. Berani enggak DPR nanti betul-betul memanggil mendagri atau kepala daerah yang kira-kira sudah kelihatan melenceng seperti itu kan, berpolitik praktis seperti itu. Nah ini pertaruhan DPR ini. Kita akan lihatlah teman-teman kita di Komisi 2 misalnya, berani enggak bertegas misalnya mendagri, pecat aja itu, ganti yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi penanya? Oke. Namanya dari mana? Nama saya Kenswari, saya dari TV Parlemen. Tadi banyak menyinggung terkait PJ kepala daerah netral, tapi di sini saya ingin melihat dari sudut pandang ASN yang netral. ASN yang netral itu saya rasa udah banyak sekali dikeluarkan. Bahkan setiap pemilu, bahkan nggak pemilu pun kita selalu disuruh untuk netral, bahkan menghindari simbol-simbol politik begitu. Nah menarik tadi pernyataannya adalah kalau ASN yang netral itu tersingkirkan, justru yang partisan itulah yang mendapatkan jabatan-jabatan penting. Pertanyaan saya adalah, apakah ASN ini yang netral ini, apakah akan mendapatkan perlindungan hukum atau mendapat jaminan untuk dia bisa mengembangkan kinerjanya? Karena bisa saja sebenarnya ASN yang netral ini justru dia yang punya potensi bagus untuk mengembangkan daerah begitu. Jangan sampai hanya karena dia sudah ibaratnya dia sudah kekeh aku akan menjadi ASN yang netral, tapi ternyata justru di lapangan dia justru malah disingkirkan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menambahin sedikit pertanyaan dari ketiga penanya, Pak. Ada nggak diatur mekanismenya untuk kepala daerah, bupati dan wali kota itu kan yang ditunjuk oleh gubernur, Pak. Adakah uji kompetensinya itu, Pak? Fit and proper testnya. Karena kita tahu apa yang dipertanyakan oleh penanya yang ketiga tadi. Banyak yang mengatakan memang ASN ini nggak pernah netral, Pak. Karena mereka itu selalu loyalitas kepada pimpinannya, kepala daerah. Dimanapun namanya ASN, tidak akan bisa netral. Kalau dia netral, jangan harap bisa mendapat jabatan kepala dinas ataupun eselon. Itu nggak akan pernah. Karena ada motonya, istilah di ASN, ASN yang bekerja netral maka dia akan menjadi tiang bendera, tidak akan pernah menjadi pejabat. Silakan Pak, dilanjutkan jawaban dari ketiga penanya tadi. Ya. Persoalan PJ memang pernah kita bahas di Komisi 2. Dan saya sangat sering melontarkan ide-ide itu lewat media. Saya termasuk orang yang kritis bicara tentang PJ tersebut. Barangkali bisa dilihat di Google kembali bagaimana sikap saya terhadap hal tersebut. Lalu yang jadi persoalan adalah kenapa tidak supaya netralitas, dan ini adalah demokrasi. Demokrasi itu artinya ada pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Kalau PJ bukanlah dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk. Ini kan sangat sesuatu yang paradok. Dari sisi ini benar adanya
Cuman yang menjadi tradisi selama ini adalah bahwa PJ pada zaman di luar konteks menghadapi pemilu serentak itu lazim dilakukan PJ-PJ. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di mana masa jabatan bupati wali kota yang sudah habis masanya lalu dijabat oleh PJ yang punya kriteria ASN yang punya jabatan. Kalau untuk bupati eselon 2, gubernur adalah eselon 1. Paling lama ketika itu, paling lama 6 bulan. Paling lama, gunanya apa? Mempersiapkan pelaksanaan pilkada di daerah tersebut. Itu tugasnya, tugas daripada PJ. Dan ini pun juga saya wejawantahkan lewat media. PJ sekarang berbeda dengan PJ yang lama. Ini bukan PJ namanya. Ya enggak, ini ya artinya kondisi kekosongan. Nah, oke lah kekosongan. Baru muncul dia namanya apakah PJ atau tidak. Akan gitu. Jadi kalau dulu kekosongan itu biasanya 6 bulan. Paling tinggi. Lalu apa? Apa kira-kira model yang pas untuk dilakukan itu? Ketika sebelum masuk ke ranah pelaksanaan daripada kekosongan itu diisi oleh namanya PJ, muncul juga berbagai ide, gagasan dari berbagai pengamat. Kenapa tidak dilangsungkan saja jabatan yang lama itu untuk diteruskan? Nah, cuman yang menjadi masalah adalah alat legitimasinya bagaimana? Nah, ini DPR kan gitu, buat aja perpu yang berkaitan tentang hal itu. Saya sebetulnya termasuk orang yang suka terhadap gagasan yang semacam itu. Dan kita juga paham juga tentang kondisi DPR dewasa ini. Supaya pemilihan itu lebih demokratis dan lain sebagainya, tentu harus ada alas hukum. Kita dalam bertindak berbuat tentu ada alas hukumnya. Inilah yang jadi debatable. Cuman yang lebih mirip dalam mengisi kekosongan adalah PJ, memang waktunya yang terlalu panjang. Dan itu kan juga diajukan juga kepada MK. Masalah tadi dikatakan TNI aktif. Kalau namanya TNI Polri yang sudah purnawan tidak berhak untuk jadi JPJ. Kenapa? Sesuai aturan mainan digariskan oleh aturan mengenai ASN itu adalah dia memegang jabatan eselon 2 untuk bupati wali kota, eselon 1 untuk karena jabatannya. Lalu bagaimana? Kita lihatlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Digiring, itu termasuk juga saya kritisi ketika itu. Ada di beberapa kabupaten kota dan provinsi yang menarik-narik dengan apa? Dengan cara si TNI Polri yang aktif ini dikaryakan dalam jabatan eselon 1 dan dalam jabatannya itulah dia diangkat. Sehingga itulah yang menjadi alat legitimasi pemerintah menjadi sesuatu yang bisa memilih, menetapkan orang itu. Kemudian mengenai apakah berani DPR, terutama Komisi 2, karena bidang tupoksinya. Saya beberapa bulan yang lewat melakukan kunker ke Babel, Bangka Belitung. Di mana ketika itu gubernurnya tidak hadir. Dia orang asli di sana. Dan dia adalah dirjen di salah satu jabatan di ESDM. Sudah seminggu nggak pulang. Artinya apa?
dia berarti tidak serius dalam beban tugas yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjadi PJ. Dan dia masih fokus terhadap jabatannya yang lama. Pulang dari situ, saya ekspos, meminta kepada Pak Menteri agar hal-hal yang temuan yang kami dapatkan ketika itu untuk dievaluasi. Artinya apa? Bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan jabatan yang lama, di PLT kan jabatan itu, dia menjadi PJ fokus. Contoh sekarang ini, Akmal Dirjen Oda. Dia adalah PJ Gubernur. Yang menjadi PJ di Dirjen Oda itu adalah, PLT-nya adalah Sekjen. Harusnya kan begitu. Jadi kalau dua jabatan tidak mungkinlah dia akan fokus dalam melakukan itu. Artinya insya Allah, artinya yang sudah kami lakukan adalah kalau ada hal-hal yang tidak sesuai aturan dan itu diatur oleh undang-undang, kenapa tidak? Kami akan mengkritisi dan memberikan masukan dan saran terhadap apa yang disampaikan. Ada lagi? Cukup? Barangkali demikian terjawab ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh pengamat tadi kalau salah. Pak Mardhani juga sudah ungkapkan ya. Kurang elok lah. Jadi kan gini, ini kan tren baru. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, tim sukses kan pasti setiap ada pemilu, setiap ada pilpres, pasti ada tim sukses. Tim sukses itu adalah termasuk juga ada relawan di dalamnya. Jadi ada tim sukses, ya, tim sukses itu salah satu di antara bentuk dari institusi itu adalah relawan. Zaman SBY, zaman siapa dan lain sebagainya, pasti ada relawan. Nah, ini adalah fenomena baru menurut hemat saya. Tentu kita harus, kalau ada sesuatu yang over dari apa yang kita lihat, adalah merupakan kewajiban kita untuk mengingatkan. Mudah-mudahan ini adalah yang pertama dan yang terakhir apa yang dilakukan oleh Heru. Oleh karena itu, insya Allah kalau nggak besok lusa berita saya keluar tentang hal itu. Nah itu insya Allah. Jadi untuk mengingatkan agar apa? Menjadi pembelajaran bagi bupati, wali kota, dan gubernur. Ini kan test case, terseret. Dan dia barangkali dia menganggap diundang oleh Pak Jokowi sebagai presiden atau apa, kita nggak tahu juga nih bagaimana kronologis kehadiran daripada Pak Heru sebagai gubernur. Ya enggak. Beliau tidak sebagai presiden di situ. Ya enggak, itulah kira-kira kita kan itu kan persepsi lah gitu. Saya bukan dalam ranah membela beliau kan begitu. Jadi tapi yang jelas Ketika itu kan relawan calon presiden Jokowi. Kalau sudah jadi presiden otomatis relawan kan udah nggak ada. nggak ada lagi. Makanya saya katakan ini kan fenomena baru. Tidak pernah terjadi selama ini. Oleh karena itu kita harus sikapi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini tidak terulang lagi. Ini kan menjadi presiden buruk juga tadi dikatakan. Artinya sebagaimana dikatakan tadi bahwa presiden itu adalah presiden untuk semua. Ini kan terjadi pembelahan. Ini adalah bagian daripada pembicaraan kita yang sangat luar biasa sehingga kita menganalisa terhadap persoalan-persoalan kekinian terutama yang berkaitan terhadap apa yang terjadi beberapa hari yang lewat. Barangkali demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus pada Pak Gus. Memang sangat luar biasa jawaban dari Gus Pardigaus. Karena saat ini memang itulah jawaban dari partai pemerintah yang telah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Untuk selanjutnya kita akan dengar apa tanggapan dari partai oposisi. Bagaimana melihat dari berbagai sudut pandang apa yang dipertanyakan ketiga penanya yang tadi. Silakan Pak. Yang pertama tentang Jokowi dulu ya. Saya jadi khawatir
kegiatan kemarin itu isu 3 periode masih jalan. Dan itu berbahaya sekali. Konstitusi kita tegas kok. Presiden itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Mestinya Pak Jokowi jadi negarawan lah. Jangan hidupkan lagi urusan relawan. Ya. Makin tersedot, makin ke low level politik. Sayang Pak Jokowi, sayang sekali. Nah, saya tegas menolak segala ide 3 periode dari awal. Dan mau bicara apapun kalau terus relawan dihidupkan, action speak louder than word gitu. Ide 3 periode berbahaya tapi masih jalan. Mau bicara apapun. Nah, jadi karena itu hentikan ya. Kalau mau jadi LSM saja, lakukan kebaikan. Katanya Pak Jokowi mau jadi balik kampung dan aktivis lingkungan, bagus sekali. Relawannya diajak jadi aktivis lingkungan juga bagus itu. Nah, monggo itu kalau jadi bagus ya. Nah, yang kedua saya tentang PLT. PKS menolak dari awal. Karena itu teman-teman mungkin ingat, kita sudah bikin RUU revisi Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 7 2017. Jadi buku pemilu ada 2 tuh bahkan 6 bab. Jadi 2 rezim dijadikan 1, jadi undang-undang pemilu dan pilkada, dan itu kita niatnya tidak 2024, 2026 atau 2027. Jadi betul-betul diberikan kesempatan lebih dahulu pilkada ini ya. Karena pandangan saya setuju dengan beberapa pakar, sebaiknya kita 3 level pemilu ya, level nasional, oke, presiden dengan DPR dan DPD, level provinsi, gubernur dengan DPRD provinsi, kemudian level kabupaten kota, bupati wali kota dengan, sehingga isunya, gagasannya, kontestasinya bisa lebih fokus dan itu memberikan hak kepada rakyat untuk mendapatkan penjelasan. Kalau sekarang Pak Baliet kalau bahasa orang Sunda nyambung jadi satu, jadi kita tolak. Tetapi memang fraksi partai pemerintah waktu itu sih setuju semua kecuali PDIP ngasih catatan terkait dengan rezim pemilu sama rezim pilkada mestinya beda, tapi tidak menolak jalan 2 revisi, tapi sudah sampai dibalik ternyata balik kanan semuanya, teman-teman masih ingat saat itu. Yang kedua terkait ASN, ini lagi dibahas rancangan undang-undang ASN revisinya, saya setuju. ASN itu kalau perlu tidak perlu ada hak pilih. Sehingga betul-betul ASN birokrat ini penjaga keutuhan NKRI. Tidak boleh ada politisasi, tidak boleh jadi bendera, jangan merit system. Bahkan kita mendorong betul-betul bagaimana kita punya kelenturan. Teman-teman ASN itu basisnya di profesionalitasnya bukan strukturalnya, tapi di kapasitas fungsionalnya ya. Karena ke depan kita sangat memerlukan ASN yang punya knowledge, bukan cuma integritas dan profesional, tapi knowledge itu terus berkembang. Karena kita sekarang ini, kemarin saya hadir di Kamboja, Phnom Penh, acara sidang AIPA, karena Indonesia akan jadi ketua AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly. Maju sekali Phnom Penh, Vietnam sudah maju, kita tidak segera memperbaiki diri, ngomong ASEAN countries kita bisa tertinggal. Nah, salah satu basis kemajuan itu birokrat yang profesional, fungsional, tapi dilindungi dari beragam kepentingan politik. Karena kalau semua dipolitisasi, kasihan. Negeri ini terlalu besar. Pak Habibie mengatakan we are not a country, we are a continent. Kita bukan negeri kok, kita benua. Dan kita betul-betul kayak India, kenapa bisa kokoh? Karena ASN itu betul-betul menjaga profesionalitas dan soliditas dari bangsa. ASN-nya. Nah, kita perlu ASN yang seperti itu. Dan kami di Komisi 2 lagi bahas, mudah-mudahan nanti akan diupdate perkembangan. Saya termasuk pendukung ASN yang tidak perlu memiliki hak pilih, biar betul-betul fokus. Mereka punya tugas yang jauh lebih besar ketimbang suara. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bung Mardhani. Selanjutnya untuk pemungkas penutup, silakan. Menarik ya, seberapa besar pengaruh Pak Jokowi, Jokowi efek ya. Hasil survei kita kemarin terakhir itu, sebenarnya dibanding Kompas kita Voxpol lebih agak bagus angkanya 25,3%. Kompas 15. Jadi pengaruh Pak Jokowi terhadap preferensi politik mereka terhadap calon presiden yang akan diusung di 2024 itu ada 25%. Dan basisnya ada di paling besar itu adalah pengaruh Pak Jokowi ke Mas Ganjar paling besar, itu ada di angka 31,3%. Ke Pak Anies juga besar, lumayan ada 20%. Makanya ketika ada isu misalnya restorasi, perubahan dan perbaikan itu bahaya juga. Karena ternyata di temuan kita yang ingin legasi kelanjutan Pak Jokowi, tidak hanya perubahan dan perbaikan, itu ada juga pada pemilih Pak Anies. Ya kelanjutan legasi. Jadi kelanjutan ya. Artinya hati-hati juga menggunakan tagline perubahan dan perbaikan saja, karena di pemilih basis Pak Anies ada juga yang keberlanjutan gitu. Itu temuan Voxpol itu, survei terakhir yang press open lah, paling terbaru. Yang kedua adalah, nah kalau bicara tentang pengaruh Pak Jokowi misalnya hari ini, seberapa besar pengaruh Pak Jokowi? Nah, seandainya memang PJ ini ada DNA politik ke Pak Jokowi semuanya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi gitu. Dan ini agak sulit saya mengatakan bahwa apalagi bukti empirik objektif bahwa Pak Heru datang ke acaranya, ini di berita inilah.com, ini saya nggak tahu hoak atau enggak nih. Jokowi hadiri kumpul relawan GBK disambut langsung oleh PJ Gubernur. Nah, ini kan agak kesulitan kita secara akal sehat kita bahwa PJ itu akan netral gitu. Nah, ini yang kemudian makanya kalau saya tanya tadi, sebenarnya ini sudah merusak sebetulnya PJ. Apalagi PJ kalau 6 bulan, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau PJ sudah setahun, 2 tahun, ini rusak Pak. Ini bukan saya sebagai lembaga survei nggak dapat proyek, nggak ada urusan ini. Tapi ini rusak jadinya gitu. PJ bisa setahun, diperpanjang lagi setahun, sampai nanti di 2024 November pemilihan. Nanti setelah itu diperpanjang lagi PJ karena pelantikan lagi. Bayangkan Pak, 3,5 tahun dalam sejarah demokrasi kita ada PJ 3,5 tahun coba. Iya, kalau nggak ada gugatan di MK lagi. Iya, kalau ada gugatan diperpanjang lagi PJ-nya. Ini rusak Pak. Bisa 3 tahun itu. Ya mohon maaf saya salah ini kali ngomong ya, tapi rusak memang. Ada PJ sepanjang itu gitu. Hanya untuk bagaimana nanti pengaruh presiden ke PJ-nya. Kalau itu misi agendanya, ya mohon maaf ini. Menurut saya udah merusak kualitas demokrasi kita gitu. Ini bukan urusan dengan surveinya, nggak ada urusan. Tapi menurut saya nggak pas lah gitu. Cara bernegara harus memperpanjang PJ sepanjang ini ya, 3 tahun ya. Ini betul-betul menurut saya, ya kalau 6 bulan kita masih mahfum lah gitu. Tapi itu adalah intersubjektif saya, bisa saja pandangan rekan-rekan wartawan berbeda dengan saya gitu, termasuk narasumber. Ini kan intersubjektif pandangan saya, kan bisa saja saya melihat sesuatu itu yang saya lihat, itu yang saya lihat, itu yang saya dapatkan. Tapi teman-teman bisa saja melihat ya empirik objektif juga, yang teman-teman lihat belum tentu itu yang didapatkan, bisa saja ada di balik itu. Nah itulah keyakinan saya yang kemudian merusak agenda demokrasi kita dengan PJ yang sangat panjang ini gitu. Nah berani nggak sekarang Komisi 2-nya panggil tuh Pak Heru? Ayo Pak Gaus. Ya. Ya, itu persoalannya. Ya, berarti berani nggak menterinya panggil Pak Heru karena hadir dalam kampanye relawan? Ini bukan agenda negara loh ya, ini agenda relawan clear ini. Berani nggak Mendagri panggil? Itu abuse of power loh itu sebenarnya. Kecuali Pak Heru sebagai coba cari logikanya saya secara akal sehat. Pak Heru itu benar hadir situ apa? Coba logikanya. Saya mau berpikir juga nih. Bahwa itu nggak salah gitu. Hanya untuk karena itu. Karena presiden datang, beliau sebagai tuan rumah. Nah, coba. Ini supaya saya jangan salah ini saya gitu. Tolong dibantu saya. Coba ini bahwa benar Pak Heru nggak salah gitu.
Itu Pak Jokowi hadir sana sebagai otoritasnya, sebagai tugas kepala negara atau sebagai calon presiden? Nah itu mungkin bisa benar juga, tapi saya nggak mau maksain juga. Saya salah, saya benar, saya juga. Tapi ini biar aja berpikir kita ya. Nah jadi berani nggak gitu? Kalau memang, karena nanti urusannya kan bagaimana bagaimana hubungannya Pak Heru kemudian dengan presiden, dengan Mendagri gitu. Kelihatan banget kan, artinya ya sebuah keniscayaan lah kita bicara tentang netralitas sebetulnya. Jadi sebetulnya itulah kesimpulan saya. Starting point saya, keynote saya, kalau kita bicara PJ gubernur netral, sudah terjawab, sudah semua diskusi kita ini terjawab. Nah itu saya ingin membuka pikiran kita bersama aja, bahwa menurut saya sebuah keniscayaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement Pak, 1 menit masing-masing untuk Pak Mardhani Alisera dan Gus Pardigar. Jangan lelah menjaga negeri, PLT justru harus dijaga agar transparan dan betul-betul menjadi bukti ASN kita bisa berprestasi menjaga negeri. Makasih. Ya, closing statement dari Pak Gus Pardigar. Diskusi kita pada sore hari ini sangat luar biasa. Ini menampakkan tingginya kepedulian para kawan-kawan media terhadap persoalan demokrasi. Tentu merupakan kewajiban kita bersama untuk melakukan pengawalan agar para PJ ini adalah orang-orang yang melaksanakan undang-undang. Kita berharap ada legasi yang mereka tinggalkan. Untuk itu integritas, kemudian azas luber dalam pelaksanaan pemilu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab daripada PJ, dan kita berharap melakukan pengawalan terhadap hal yang demikian. Barangkali demikian, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Kami dari KWP mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.